Salam Bolanomics, membahas bola dari sisi ekonomi, mengulas ekonomi dalam pertandingan sepak bola. Halo Kontaners, kali ini Kontan mencoba untuk menampilkan program yang agak berbeda dari biasanya. Sesuai dengan namanya, acara Bolanomics. Kita akan banyak membahas soal seluk-beluk sepak bola yang tentu saja bakal dikaitkan dengan sisi ekonomi. Sebagai tampilan perdana, Bolanomics akan membahas soal perhelatan Piala Dunia Qatar 2022 yang menyedot jutaan pasang mata di seluruh dunia. Ada yang memang menyukai sepak bola, ada yang mencintai satu negara, tapi tentu saja Anda tidak boleh lupa, ada juga orang yang mempertaruhkan uangnya di Piala Dunia kali ini. Perhelatan Piala Dunia yang digelar mulai dari 20 November hingga 18 Desember nanti akan menjadi Piala Dunia pertama yang berlangsung di Timur Tengah. Memang ada yang sedikit berbeda dengan perhelatan 4 tahunan kali ini dari sisi waktu penyelenggaraannya, di mana untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di bulan November hingga Desember. Saat itu banyak negara, terutama negara Eropa, yang masih berjalan kompetisi sepak bolanya. Biasanya, memang Piala Dunia diselenggarakan di bulan Mei hingga Juli, di saat kompetisi sepak bola dunia sudah usai. Dari sisi waktu, sebenarnya dipilih di bulan November karena untuk mengurangi temperatur panas di kawasan Qatar. Meski Qatar juga sudah melengkapi stadion-stadionnya dengan pendingin udara untuk memastikan penonton tetap nyaman dan para pemain bisa bertanding tanpa terganggu suhu panas. Pemilihan waktu ini memang sempat menjadi pro dan kontra dari banyak klub sepak bola. Alasannya klub sepak bola khawatir jika pemain milik mereka cedera saat harus kembali ke timnas untuk membela klub sepak bola mereka. Begitu juga dengan fans. Banyak yang kritis dengan pilihan waktu ini karena salah satunya di waktu bulan November itu belum memasuki masa liburan. Namun, dalam Piala Dunia kali ini bukan cuma pilihan waktu penyelenggaraan saja yang menjadi kontroversi. Sejumlah kontroversi lainnya juga membayangi Qatar sebagai penyelenggara Piala Dunia. Kita ingat Qatar sempat dituding curang dalam memenangkan penawaran hak menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Tuduhan korupsi, penyuapan, dan kecurangan yang dilakukan Qatar saat mendapatkan hak-hak untuk penyelenggaraan Piala Dunia. Namun, tudingan itu tidak terbukti karena investigasi internal oleh FIFA dalam laporan akhirnya disimpulkan bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Qatar. Meski diwarnai sejumlah kontroversi, begitu banyak kontroversi, namun Qatar terlihat sangat serius untuk menyelenggarakan hajatan. Piala Dunia kali ini memang menghabiskan biaya yang cukup besar, sekitar 220 miliar dolar AS, atau kalau dirupiahkan sekitar 3.418 triliun dihabiskan untuk menggelar Piala Dunia 2022 ini. Tentu saja salah satu yang termahal adalah biaya pembangunan stadion baru yang dilakukan di Qatar. Dilaporkan ada sekitar 6,5 sampai 10 miliar dolar AS atau sekitar 100 hingga 155 triliun itu untuk membangun stadion. Dan sebagian besar anggaran juga dibangun untuk membangun infrastruktur jangka panjang, termasuk hotel mewah dan sistem transportasi canggih di negara Qatar. Biaya penyelenggaraan Qatar 2002 ini menjadikan perhelatan ini yang paling mahal yang pernah ada. Artinya, biaya Piala Dunia Qatar ini 5 kali lipat lebih tinggi dari biaya yang dihabiskan Piala Dunia selama tahun 90 hingga 2018 yang hanya menghabiskan 48,63 miliar. Tentu saja biaya yang terbesar adalah untuk membangun stadion. Nanti ada 8 stadion yang akan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia tahun ini. 6 stadion memiliki sekitar kapasitas penonton 40.000 penonton. Stadion Al Bayt menampung sekitar 60.000 penonton. Stadion ini akan dipakai nantinya untuk pertandingan pembukaan Qatar versus Ekuador. Stadion Lusail menjadi yang terbesar dari 8 stadion karena dapat menampung 80.000 penonton. Nah, Stadion Icon Lusail ini akan menjadi tempat pertandingan final Piala Dunia 2022 diselenggarakan.
Pembangunan stadion ini juga menjadi kontroversi karena banyak laporan dari sejumlah LSM yang menyebutkan kalau Qatar banyak melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Qatar menghadapi kritik keras karena perlakuannya terhadap pekerja migran. Dalam pembangunan stadion, menjelang turnamen, Qatar dituding memberikan hak dan pembayaran yang tidak sesuai dengan undang-undang ke pekerja migran. Karena persoalan ini, sempat banyak negara, terutama di negara-negara Eropa, yang mencintai hak asasi manusia yang ingin memboikot penyelenggaraan acara ini. Yang menarik dari Piala Dunia Qatar ini juga menjanjikan hadiah ternyata yang lebih banyak dibandingkan Piala Dunia sebelumnya. FIFA sendiri telah mengalokasikan hadiah sekitar 440 juta US dollar atau sekitar 6,9 triliun dalam hadiah untuk Piala Dunia 2022 di Qatar. Iming-iming hadiah ini meningkat sekitar 40 juta US dollar dibandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya yang berlangsung di Rusia. Juara Piala Dunia Qatar akan menerima hadiah uang sebesar 44 juta dolar atau sekitar 690 miliar. Ini merupakan peningkatan dibandingkan hajatan sebelumnya di tahun 2018 sekitar 4 juta kenaikannya. Jika Piala Dunia menjanjikan hadiah yang besar, yang meningkat, tentu FIFA juga tidak mau kalah untuk meraih pendapatan selama Piala Dunia 2022. FIFA sendiri memiliki proyeksi anggaran pendapatan sebesar 4,6 miliar US dollar pada tahun 2002 ini. Sumbangan terbesar akan datang dari hak siar. Gelaran sekelas Piala Dunia akan menjadi program unggulan FIFA yang ditawarkan kepada masyarakat di seluruh dunia. Tentu, stasiun TV pun berlomba-lomba membeli hak siar agar bisa menyiarkan Piala Dunia di daerah mereka masing-masing. Setidaknya FIFA memproyeksikan mereka akan mendapatkan sekitar 2,4 miliar US dollar dari hak siar. Diprediksi ada 5 miliar orang menonton turnamen yang digelar 4 tahun sekali ini. Lalu untuk mendapatkan pendapatan selanjutnya, FIFA akan mencari dari hak iklan. Merek-merek terkenal sudah membayar sejumlah uang ke FIFA, tentu saja untuk mendapatkan hak menempatkan produk mereka di berbagai event sepak bola. Setidaknya ada 7 mitra FIFA yang memiliki hak global dan dapat menggunakan branding FIFA. Misalnya Adidas, Coca-Cola, Wanda Group, Hyundai, Kia Motors, Qatar Airways, Qatar Energy, dan Visa. Sebenarnya bukan cuma 7 perusahaan itu saja, FIFA juga sudah menggandeng banyak sponsor lainnya untuk mendulang pundi-pundi lainnya. Dalam laporan keuangan FIFA, hak iklan menyumbang pendapatan senilai 1,66 miliar dolar ke FIFA. Pendapatan lainnya juga akan datang dari penjualan tiket. Dalam laporan keuangan, penjualan tiket menyumbang pendapatan sekitar 712 juta dolar. Harga tiket untuk Piala Dunia Qatar 2022 ini memang akan berkisar mulai dari Rp120.000 hingga Rp24 juta. Harga tiket termahal dari seluruh perhajatan Piala Dunia ini ada di partai final. Harga tiket termurah untuk final 3 juta di kategori yang paling murah hingga yang termahal ada di angka 24 juta. Lalu pendapatan lain FIFA juga datang dari merek dan lisensi. Salah satu contoh pendapatan dari merek dan lisensi adalah kerjasama FIFA dengan EA Sport. Selama bertahun-tahun EA Sport membayar sejumlah uang ke FIFA untuk menggunakan merek dan lisensi FIFA. Setidaknya EA Sport membayar FIFA senilai 150 juta dolar untuk mendapatkan merek dan lisensi yang digunakan dalam permainan sepak bola keluaran EA Sport. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa keuntungan Qatar saat menjadi penyelenggara kali ini? Iming-iming yang paling diincar oleh banyak negara saat berebut tuan rumah Piala Dunia adalah soal citra negara di mata dunia. Citra baik ini akan berdampak positif pada berbagai sektor. Misalnya di bidang industri, pariwisata, hingga investasi. Meski sebenarnya dari sisi pendapatan yang akan masuk ke Qatar pun akan terlihat jelas. Nasser Al-Khater, Direktur Piala Dunia FIFA 2022 mengatakan Qatar akan kedatangan sekitar 1,2 juta pengunjung sebelum kick-off hingga Piala Dunia nanti dimulai. Dan kemungkinan besar jumlah tersebut akan bertambah drastis saat memasuki babak 16 besar. Tentu saja ini merupakan peluang berharga bagi Qatar untuk meningkatkan perekonomian Qatar di segala sektor. Turnamen terakbar ini setidaknya diprediksi akan menambah pemasukan bagi perekonomian Qatar hingga 17 miliar US dollar atau sekitar 251 triliun. Menarik untuk dinantikan penyelenggaraan Piala Dunia kali ini yang
banyak sekali diwarnai kontroversi. Namun, kemegahan hingga ratusan triliunan rupiah yang bertebaran di hajatan 4 tahunan ini akan tersaji. Bagaimana? Anda sudah siap menonton pertandingan pilihan FIFA World Cup 2022? Salam Bolanomik.